Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya Petualang Parubaya. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan mengulas perjalanan ke puncak Mega Gunung Puntang. Untuk akses ke basecamp sendiri kawan-kawan bisa menggunakan Google Maps, sudah jelas dan mudah. Seperti biasa simaksi sendiri di sini sangat murah, cukup membayar Rp10.000. Namun perlu diketahui pertanggungjawaban dari pihak pengelola hanya sampai Batu Singa, Puncak Sangar. Karena untuk Gunung Puntang sendiri jalur resminya masih ditutup sudah lama, entah alasan karena apa. Sepatu anyar, Mang Jo. Seperti biasa, di awal pendakian akan melewati pemukiman dan perkebunan warga sekitar. Tetap hati-hati melalui jalur ini, rata-rata berupa tanah merah rawan licin, apalagi musim penghujan seperti sekarang ini. Setelah melewati hutan pinus akan menemui rest area. Di sini tersedia warung dan tempat istirahat, juga satu-satunya sumber air yang ada di jalur ini. Mata air tuh. Jika musim hujan begini dipastikan jalanan akan becek dan licin, hati-hati dalam memilih pijakan. Yo. Kawan-kawan akan melewati sisa longsoran tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Namun beruntung pengelola menyediakan pegangan yang terbuat dari bambu. Ada beda waktu pertama naik ke sini. Jika dulu ilalang di sini rimbun sampai menutup jalur, sekarang hampir semua ditebang sehingga cukup luas untuk jalur yang dilewati. Pos 2. Rest area kata. Kabut euy. Di tengah perjalanan akan menemui satu lagi bangunan yang tidak terpakai yang dapat digunakan untuk istirahat. Kurang lebih 1 jam 15 menit, akhirnya kami tiba di Puncak Sangar. Satu jam 10 menit. Sampai sini kami belum berjumpa seorang pun yang melakukan pendakian. Setelah istirahat sebentar kami melanjutkan kembali perjalanan. Sempat ragu apakah akan melanjutkan perjalanan atau tidak karena kabut di Puncak Sangar saja belum hilang, padahal waktu sudah agak siang. Lumayan rada nyingkap kabutna. Jeung selewat Puncak Sangar. Trek yang dilalui setelah Puncak Sangar cukup berat. Setelah melewati Punggungan Naga pertama, akan langsung diberi tanjakan yang cukup panjang dan melelahkan. Di sini pemandangan Puncak Sangar cukup terlihat setelah beberapa saat kabut menghilang. Kabut mulai menutupi pandangan kembali saat kami melewati punggungan kedua. Alhasil hanya warna putih mengelilingi pemandangan hahaha.
Poek punggungana, aduh. Trek datar. Lumayan bonus. Nyaka. Kabut. Di punggungan ketiga kabut semakin tebal, jarak pandang begitu pendek, sempat khawatir juga jika terjadi apa-apa. Batu ikonik menuju puntang. Selepas punggungan katilunya Junya. Iya. Maju. Setelah melewati punggungan ketiga akan menemui batu ikonik Gunung Puntang. Tapi sayang pemandangannya tertutup kabut tebal, sehingga kami melewatkan saja tanpa berfoto di sana. Mudah-mudahan terakhir ya. Inilah punggungan keempat yang kami lewati. Ada ciri berupa pohon mati yang terbakar melintang di tengah jalan. Kami sempat mengambil beberapa foto di sana. Aya kene punggungan kalima. Setelah melewati punggungan kelima akan menemui persimpangan jalur PGPI. Naon? Di sini rekomendasi tempat camp yang cukup layak, ada ruang datar cukup luas dan ada 3 titik yang cukup untuk menampung beberapa tenda, juga tersembunyi sehingga cukup aman dari tiupan angin gunung. Tugu. Kelihatan Dari puncak persimpangan, puncak Mega sudah terlihat, mungkin hanya 5 menit bisa sampai ke sana. Dan benar saja, setelah hampir 3 jam 30 menit dari base camp, akhirnya kami tiba di puncak Mega. Di sini tidak ada seorang pun yang terlihat, mungkin kami yang datang pertama. Akhirnya kami istirahat sejenak, makan siang dan mengambil beberapa dokumentasi seadanya, karena pemandangan di sekitar puncak terhalang kabut alias zong. Demikian perjalanan kami ke puncak Mega, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.